Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para sahabat taklim di mana saja Anda berada, ada seorang istri yang mengeluhkan tentang kondisi suaminya kepada seorang ustadz. Ustadz, lah baik, saya mau cerai saja Pak Ustadz sama suami saya, udah nggak kuat saya Pak Ustadz. Loh, memangnya kenapa? Suami saya nggak kreatif Pak Ustadz. Yang nyari nafkah saya, suami saya enak-enakan di rumah, nggak bisa jadi pemimpin dan teladan bagi rumah tangga Pak Ustadz. Begitu? Iya Pak Ustadz. Itu saja alasannya. Sebetulnya banyak Pak Ustadz, tapi kayaknya itu yang paling saya gedek dan paling jengkel Pak Ustadz. Begitu Bu? Iya Pak Ustadz. Boleh nggak saya kasih pandangan sedikit? Oh silakan Pak Ustadz, memang saya pengen kesini pengen curhat Pak Ustadz. Cobalah Ibu bayangin, kalau ada seseorang yang membeli lemari kulkas, tapi dimanfaatkan fungsinya untuk lemari pakaian. Sudah nggak muat, nggak ada lacinya, nggak ada gantungan pakaiannya, tidak bisa dikunci pula, bahkan boros listrik Bu. Ini kenapa? Sebab karena dia tidak memanfaatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Terus hubungannya dengan suami saya apa-apa Pak Ustadz, langsung aja dah Pak Ustadz, saya pusing. Begini Ibu, Ibu mengharapkan suami Ibu memanfaatkan fungsi yang sekunder, bahkan itu barangkali tertier. Sementara fungsi primer dari seorang suami tidak Ibu kejar. Bagaimana mungkin berjalan dengan baik rumah tangga? Yang dikejar oleh Ibu fungsi sekunder suami, bahkan tertier. Yang primernya Ibu abaikan. Emang fungsi suami saya apa yang primer Pak Ustadz? Bu, fungsi primer, fungsi utama seorang suami adalah dia menjadi tameng dari dosa-dosa seorang istri. Dia menjadi tameng dari api nerakanya kelak nanti. Ya, makanya bagaimana Ibu bisa berjalan dengan baik rumah tangganya? Ibu mengharapkan suami Ibu fungsi yang sekunder dan tertier, sementara fungsi primernya tidak Ibu kejar dan tidak Ibu cari. Ya, saya nggak berharap banyak Pak Ustadz sama suami saya, mau kerja saja, maunya mencari nafkah saja, itu udah merupakan kebahagiaan buat saya Pak Ustadz. Iya Ibu, tapi itu adalah fungsi sekunder bahkan tertier. Emang fungsi primernya apa Pak Ustadz? Fungsi primer dari seorang suami, dia adalah sebagai tameng dari dosa-dosa Ibu. Dia adalah sebagai tameng api neraka di akhirat kelak. Maka yang Ibu harapkan harusnya ini yang Ibu kejar dan Ibu cari. Biarlah suami kerja, tidak kerja, biarlah suami diam di rumah. Asal suami ridho saja sama Ibu, itu merupakan karunia yang luar biasa. Tapi Pak Ustadz, suami saya KDRT, walaupun suami KDRT zolim apapun, coba Ibu renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawzuha anha radin dakholatil jannah. Perempuan mana saja yang mati sementara suaminya ridho kepadanya, maka dia dijamin masuk surga. Masya Allah. Enak punya suami, punya jaminan surga, asal suami ridho. Itu yang Ibu kejar. Yang dikejar yang lain bukan cari ridhonya. Tapi suami saya itu tadi Pak Ustadz, main tangan Pak Ustadz, melakukan kekerasan, temperamental dan lain sebagainya Pak Ustadz. Bu, Ibu tahu nggak kisah bagaimana istri Fir'aun, Siti Asyiyah? Siti Asyiyah Ibu, bagaimana zalimnya Fir'aun, bagaimana kerjamnya Fir'aun, membunuh para bayi laki-laki, menzolimi istrinya, istrinya disiksa,
pembantunya disiksa. Tapi apa? Nggak pernah tuh terdengar istri Fir'aun minta cerai kepada Fir'aun. Nggak pernah tuh terdengar sumpah serapah dari kalimat istrinya Fir'aun. Bahkan luar biasa, istrinya Fir'aun berdoanya dahsyat. Diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan aku ya Rabb. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan aku di sisimu sebuah istana, sebuah rumah di surgamu ya Rabb. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa nazzini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Masya Allah, Bu. Indah sekali, Bu. Inilah akhirnya kemudian Siti Asiyah dijamin masuk surga. Oleh karena itu, Bu, bersyukurlah masih punya suami. Bagaimana ibu minta cerai, ibu menjadi tameng sendiri di neraka. Sudah punya banyak amalan. Sudah sehebat apa amal solehnya. Sudah seberapa banyak sedekahnya sehingga ibu mau menghilangkan tameng api neraka. Masya Allah. Begitu Pak Ustadz. Iya. Ibu mau nggak saya kasih game? Game apa Pak Ustadz? Nah, saya kasih game, lakukan setiap malam sebelum tidur seminggu saja, 7 hari saja. Bagaimana Pak Ustadz? Sebelum tidur, ibu minta ridho pada suami. Mas, seberapa ridho hari ini engkau kepadaku, Mas? Seberapa persen ridhomu padaku, Mas? Kalau suami masih bilang 80%, 90%, maka ibu pijat suami ibu. Ibu elus-elus suami ibu. Ibu apakanlah suami ibu itu. Bahkan suami kalau bilang 90%, 95% pun ibu tetap rayu suami ibu. Sampai keluar kalimat suami ibu ridho 100%. Masya Allah. Kalau gitu indah yang terjadi. Coba deh dilakukan. Kata singkatnya, hadirin sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh sang ibu selama sepekan, ketemu lagi Ustadz tersebut. Ustadz, kenapa? Alhamdulillah luar biasa Pak Ustadz. Game Ustadz dahsyat, nasihat Ustadz dahsyat. Saya nggak tahu kalau saya nggak ketemu Ustadz seperti apa. Gimana emang? Indah Pak Ustadz. Setiap malam game itu saya praktekkan sekarang, Masya Allah. Suami saya udah terbuka pemikirannya. Udah mau nyari kerja Pak Ustadz. Udah mau keluar, inisiatif keluar Pak Ustadz. Walaupun sampai sekarang belum dapat kerjaan Pak Ustadz. Tapi suami saya udah mau antar jemput saya Pak Ustadz. Mau ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus mau dilanjutin gamenya. Insya Allah Pak Ustadz, sampai akhir hayat saya akan lanjutkan game ini Pak Ustadz. Masya Allah. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ini buat para istri dan juga para suami. Hendaknya juga tahu diri, hendaknya juga berkreasi terus, hendaknya juga terus melakukan tugas-tugasnya, bukan hanya tugas primer tapi juga sekunder, tertier, hendaknya dilakukan juga untuk keluarganya. Moga demikian, kita semua dalam ridho Allah dan berkah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.